Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh Purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan Wakil Presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakabuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara, tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain. Kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia tidak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya.
tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Ikrar dulu untuk menyatukan hati kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Mau. Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya.
Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR.
Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi.
Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan Wakil Presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya.
mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting, ya, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Mau. Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi
TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti.
Dan selanjutnya yang ketiga bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan hati kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan Wakil Presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah
apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A? Sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia.
berkemanusiaan, yang adil dan beradab. 3. Kami bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. 4. Kami bangsa Indonesia berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selama tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden.
Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakabuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya gitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara, tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini. Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia tidak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu
untuk menyatukan hati kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Mau. Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.
Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Ana Fiasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain. Kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR, Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan.
Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara.
persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Asnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu, ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR, Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau
hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini
mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu tuh, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini, nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana.
Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Mau. Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkeayatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua.
Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan. Selamat tidak bangsa ini ke depan, ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Asnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan Wakil Presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara, tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini?
nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan hati kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara.
doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan Wakil Presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia
sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan hati kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkeayatan.
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh Purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakabuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang
rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain. Kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu.
Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selama tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakabuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan, dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain. Kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR, Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini
betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan hati kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selama tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu, ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan, dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain. Kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia tidak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi
Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting, ya, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan
Ya, siapkan kekuatan karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu tuh. Ya. Nah, tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Asnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakabuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu, dan kalau sudah saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini, nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR, Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025.
negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Dan mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi.
Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selama tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan Wakil Presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana.
Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua.
Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan. Selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi.
Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu, dan kalau sudah saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini, nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian,
TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi.
Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu satu, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat.
Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selama tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal.
Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR, Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Betul. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya gitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR, Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini
betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Ikrar dulu untuk menyatukan hati kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu, ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata, yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia tidak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR, Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi
Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan
Ya, siapkan kekuatan karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu ya. Nah, tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan, selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh Purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu, ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Betul sekali. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain. Kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia tidak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025.
negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya, tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Mau. Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkeayatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi.
Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan, sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini, nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana.
Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan hati kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkeayatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua.
Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selama tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan Wakil Presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara, tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi.
Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu, dan kalau sudah saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini, nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan hati kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian,
TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh Purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakabuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi.
Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu satu, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat.
Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal.
Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain. Kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR, Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Mau. Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain. Kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk di MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini
betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Ikrar dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu, ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Betul sekali. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata ya, satu, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain. Kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia tidak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi
Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Ya. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting, ya, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkeayatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan,
Ya, siapkan kekuatan karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu tuh. Ya. Nah, tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh Purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu, ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Betul sekali. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti secara tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini, nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia tidak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025.
negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Ya. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting, ya, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi.
Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana.
Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua.
Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan Wakil Presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara, tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini.
nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Mau. Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara.
doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selama tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh Purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia
sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini, nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR, Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan.
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah, tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh Purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang
rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan, sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR, Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan hati kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu.
Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakabuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk di MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini
betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan hati kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan. Selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu, ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain. Kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia tidak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR, Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi
Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan,
Ya, siapkan kekuatan karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu tuh. Ya. Nah, tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh Purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia tidak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025.
negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi.
Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan Wakil Presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana.
Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan hati kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Mau. Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua.
Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selama tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu, dan kalau sudah
sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak
masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selama tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Asnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan Wakil Presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata, yaitu 1, dia
sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkeayatan.
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh Purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun
profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain. Kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia.
berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Asnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi.
Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakabuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata ya, satu, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain. Kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau.
Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Ikrar dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Mau. Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selama tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu, ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain. Kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia tidak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR, Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi
Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan
Ya, siapkan kekuatan karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu tuh. Ya. Nah, tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan, selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya. Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh Purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu, ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu, dan kalau sudah saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini, nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia tidak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR, Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025.
negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Dan mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkeayatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi.
Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selama tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana.
Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua.
Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan, sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini.
nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkeayatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara.
doktrinnya diantaranya sabta marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selama tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakabuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata, yaitu 1, dia
sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan.
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh Purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang
rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain. Kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia.
berketuhanan yang Maha Esa. Dua, kami bangsa Indonesia berkemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kami bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat, kami bangsa Indonesia berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, kami bangsa Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi.
Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakabuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain. Kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum, ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau.
Begitu ayo kita ikrar kebangsaan. Ikrar dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Mau. Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan. Selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini, nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi
Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan
Ya, siapkan kekuatan karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah, tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara, tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini, nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025.
negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan hati kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkeayatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi.
Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selama tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh Purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana.
Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua.
Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Asnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti secara. Tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu, dan kalau sudah
Kita saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak
masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selama tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata, yaitu 1, dia
sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak. Nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan.
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakabuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang
rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan, sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain. Kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia.
berketuhanan yang Maha Esa. Dua, kami bangsa Indonesia berkemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kami bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat, kami bangsa Indonesia berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, kami bangsa Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selama tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi.
Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan Wakil Presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakabuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya gitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan, dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau.
Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Mau. Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan. Selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh Purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti secara tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini, nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi
Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Ya. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting, ya, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan hati kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan
Ya, siapkan kekuatan karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah, tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan, selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh Purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu, ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain. Kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025.
negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya, tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi.
Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu, ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana.
Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatu dengan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Mau. Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua.
Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu tuh, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan. Selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan Wakil Presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini?
nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR, Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Mau. Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara.
doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan Wakil Presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata, ya 1, dia
sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan.
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan, selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang
rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan dimajulkan, sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu.
Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Asnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakabuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini, nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini
betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan hati kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Mau. Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selama tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh Purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini, nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR, Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi
Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Ya. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting, ya, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan hati kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkeayatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan
Ya, siapkan kekuatan karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah, tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selama tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025.
negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan hati kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkeayatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi.
Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan. Ya. Siapkan kekuatan. Karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu. Ya. Nah, tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh Purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Yasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini, dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana.
Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua.
Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Eros Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan wakil presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini.
nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting, ya, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Mau. Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara.
Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan ini disampaikan oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Fajrul Raji dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh purnawirawan TNI hadir dalam konferensi pers ini, diantaranya ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi Hasnan hingga Sunarko. Selain itu hadir juga politikus sekaligus budayawan Ero Jarot, kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun hingga Said Didu. Dalam konferensi pers, Fajrul khawatir apabila nantinya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan penggantinya adalah Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu ia mendesak DPR dan MPR agar segera memproses surat pemakzulan terhadap Gibran. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, 3 dari 6 kriteria dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya tindakan tercela yang dinilai merusak martabat jabatan Wakil Presiden. Kedua, adanya dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Ketiga, Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata, yaitu 1, dia
sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus, ya, kita duduk ke MPR Senayan sana. Forum Purnawirawan TNI kembali menggaungkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mengaku kecewa lantaran surat pemakzulan tersebut tak segera direspon oleh DPR. Menurutnya, DPR tak sopan memperlakukan Purnawirawan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto lantas memberikan ancaman. Slamet menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat tak diindahkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI, dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan kita, dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan.
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia. Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu tuh, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan, selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak